Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Adriatunisa. Saya adalah siswi SMA Negeri Tanjung Sari, kelas 12 IPA 3. Kemudian video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan pada tanggal 20 Maret 2020. Seperti yang kita ketahui, saat ini Indonesia sedang diserang oleh satu wabah virus. Ini terkenal sangat baru yang membuat pandemi di seluruh dunia, membuat panik terutama di warga Indonesia, dan saat ini sudah merenggut korban jiwa dari virus tersebut. Nah, kemudian di video kali ini kita akan membahas seputar virus yang baru saja ditemukan pada akhir Desember 2019. Tapi pertama-tama kita akan membahas pengertian virus itu gimana sih. Yuk langsung aja kita bahas. Oke, langsung saja kita ke pengertian virus. Virus ini berasal dari bahasa Latin, yaitu virion yang artinya racun. Kita bahas ciri-ciri virus secara global. Yang pertama, virus itu bisa saja bersifat seperti benda hidup. Dia dapat berkembang dan memperbanyak dirinya di dalam sel inang. Kemudian yang kedua, virus hanya memiliki satu asam nukleat saja, yaitu DNA atau RNA. Kemudian yang ketiga, virus juga bisa saja ia bersifat seperti benda mati. Ia tidak bergerak, tidak bernafas, dan kemudian jika berada di luar sel hidupnya, ia dapat membentuk kristal. Kemudian yang keempat, si virus ini berukuran sangat kecil, yaitu berkisar 20 hingga 300 nanometer saja, sehingga tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Jika kita ingin melihat virus tersebut, harus menggunakan mikroskop elektrik. Kita membahas bentuk-bentuk virus. Bentuk-bentuk virus itu ada apa aja sih? Di antaranya ada 6 bentuk virus. Yang pertama, virus berbentuk batang. Kemudian yang kedua, virus berbentuk batang berujung oval. Kemudian yang ketiga, virus berbentuk bulat. Kemudian yang keempat, virus berbentuk filamen atau benang, contohnya pada virus Ebola. Yang kelima, virus berbentuk polyhedral, contohnya adenovirus. Yang keenam, virus ini berbentuk seperti huruf T atau biasa disebut bakteriofag yang menyebabkan bakteri E. coli. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur virus itu sendiri. Nah, ada apa aja sih? Pertama, itu ada kepala. Kepala ini diselubungi oleh kapsid, dan di dalam kepala tersebut mengandung asam nukleat. Nah, yang tadi asam nukleat itu DNA atau RNA yang terdapat dalam si virus tersebut. Kemudian yang kedua ada kapsid. Kapsid ini berfungsi sebagai selubung dari kepala atau yang berisi asam nukleat tersebut, dan si kapsid ini mengandung subunit protein yang disebut sebagai kapsomer. Kemudian yang ketiga ada asam nukleat yang terdiri dari DNA atau RNA. Yang keempat ada leher. Leher ini merupakan penghubung antara kepala sama si ekor dari virus tersebut. Kemudian yang terakhir ada ekor. Ekor ini berfungsi sebagai tempat menempelnya si virus tersebut pada inang. Si virus ini seperti yang tadi dikatakan dalam ciri-cirinya, dia bisa bersifat seperti benda hidup, yaitu dapat berkembang biak. Nah, berkembang biaknya secara apa sih? Ada dua perkembangbiakan yang terjadi pada virus. Yang pertama ada daur litik, yang kedua ada daur lisogenik. Nanti aku kasih gambarnya. Yang pertama, daur litik. Daur litik ini terjadi pada saat ketahanan sel inang lebih lemah daripada daya infeksi si virus tersebut. Nah, proses dari daur litik ini sendiri, yang pertama ada adsorpsi, kemudian yang kedua penetrasi, yang ketiga sintesis dan replikasi, yang keempat pematangan atau perakitan, yang kelima ada lisis, dan yang kedua ada daur lisogenik. Daur lisogenik ini sebaliknya dari daur litik, yaitu terjadi ketika pertahanan tubuh si inang kuat daripada daya infeksi si virus tersebut. Nah, gimana sih prosesnya? Sama seperti daur litik, pertama ada adsorpsi, kemudian infeksi, kemudian penetrasi,
kemudian penggabungan, kemudian pembelahan, dan yang terakhir sintesis. Selanjutnya kita beralih ke klasifikasi dari si virus tersebut. Virus ini kalau dibeda-bedain ada beberapa macam nih. Yang pertama ada klasifikasi berdasarkan ada atau tidaknya selubung dalam si virus tersebut. Ya, ada terbagi dua. Yang pertama ada virus berselubung, yang kedua ada virus yang tidak memiliki selubung. Kemudian, klasifikasi virus berdasarkan jumlah kapsomernya. Kapsomer itu sendiri atau yang biasa kita sebut kapsid merupakan lapisan yang menyelubungi si kepala dari si virus tersebut yang berisikan asam nukleat, dan si kapsomer ini mengandung protein. Kemudian klasifikasinya terbagi menjadi 5 berdasarkan jumlah kapsomernya. Yang pertama ada virus dengan 32 kapsomer, yang kedua ada virus dengan 62 kapsomer, yang ketiga ada virus dengan 72 kapsomer, yang keempat ada virus dengan 162 kapsomer, dan yang kelima ada virus dengan jumlah 252 kapsomer. Kemudian kita beralih ke klasifikasi virus berdasarkan jenis sel inangnya. Si virus ini biasanya kalau yang kita tahu ini kan kita pernah keserang penyakit, wah dari virus ini. Nah ternyata si virus itu enggak selalu menyerang manusia, namun menyerang beberapa jenis makhluk hidup lainnya seperti menyerang bakteri, dia menyerang tanaman, dia menyerang hewan, dia menyerang manusia, terutama manusia ya. Kemudian yang selanjutnya ada klasifikasi virus berdasarkan tipe genomnya. Nah buat klasifikasi ini terlalu panjang untuk aku jelasin, jadi aku bakal pasang gambar aja nanti. Selanjutnya ada klasifikasi virus berdasarkan asam nukleat. Seperti yang kita ketahui, si virus ini hanya memiliki satu asam nukleat saja. Ada virus yang memiliki asam nukleat DNA, ada virus yang memiliki asam nukleat RNA saja. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, klasifikasi virus berdasarkan bentuk dasar. Terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, virus bentuknya eksohedral. Yang kedua, virus helikal. Yang ketiga, ada virus kompleks. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas penyakit apa saja sih yang disebabkan oleh virus-virus tersebut. Pertama, ada cacar variola yang disebabkan oleh orthopoxvirus. Kemudian yang kedua, ada penyakit campak yang disebabkan oleh morbillivirus. Kemudian yang ketiga, ada penyakit HIV/AIDS yang disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Kemudian yang keempat ada flu yang disebabkan oleh virus influenza. Kemudian yang kelima ada flu burung. Nah yang selanjutnya ada penyakit rabies yang disebabkan oleh rabivirus. Selanjutnya ada penyakit tetelo yang disebabkan oleh NCD virus. Dan yang terakhir ada penyakit mosaik yang terdapat pada tembakau yang disebabkan oleh TMV atau tobacco mosaic virus. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari seputar virus. Selanjutnya kita akan beralih ke pembahasan yang lebih berat lagi nih. Coronavirus adalah salah satu keluarga virus yang sudah ada sejak zaman dulu. Berarti kalau misalnya dia sudah ada sejak zaman dulu, otomatis dong keluarganya itu bakal banyak. Nah, si coronavirus ini ada 7 dan 1 sampai 4 itu terbilang cukup aman lah ya, kayak flu ringan ya, kayak gitu. Nah sedangkan 3 keluarga yang terakhir itu SARS, MERS itu merupakan virus yang paling berat sehingga dapat menyebabkan kematian. Dan sekarang yang baru muncul 2019 novel coronavirus, seperti namanya novel ini yang berartikan baru, atau si virus ini sering disebut dengan Wuhan coronavirus karena ditemukannya di kota Wuhan. Kemudian virus ini merupakan golongan virus zoonotik, artinya virus ini berasal dari hewan yang dapat ditularkan ke manusia. Nah, gejalanya apa sih kalau pada manusia setelah terjangkit si virus ini?
Masa inkubasi virus ini selama 14 hari, itu artinya hari pertama kita terjangkit virus, 14 hari kemudian kita baru merasakan gejala dari si coronavirus ini. Nah, gejalanya apa sih? Gejala si coronavirus ini dapat terbagi menjadi dua, yaitu gejala ringan dan gejala berat. Gejala ringan itu terjadi pada pernafasan atas yang meliputi flu, kayak bersin-bersin, batuk, sampai sakit tenggorokan, itu masih tergolong ringan. Sedangkan gejala terberatnya itu sudah di pernafasan bagian bawah, itu di paru-paru, bisa menyebabkan sesak nafas, gagal nafas, bahkan pneumonia akut sampai menyebabkan terenggutnya nyawa, sehingga dapat menyebabkan meninggal dunia. Kenapa sih si coronavirus ini bisa menyebar? Nah, diduga awalnya si coronavirus ini berasal dari wet market atau seafood market yang berada di kota Wuhan, di mana di pasar tersebut menjual pasar hewan liar yang masih hidup. Ketika kita membeli hewan tersebut, disembelih langsung di sana, sehingga darah hewan yang mengandung inang si coronavirus ini dapat nyiprat ke tubuh kita. Nah, kita lupa menjaga kebersihan, kita lupa cuci tangan, bersih-bersih yang ada di tubuh kita. Nah, itu dapat menyebabkan kita terjangkit si virus ini. Selain karena menyentuh hewan terinfeksi atau karena darah yang kena cipratan tadi, itu bisa disebabkan karena kita memakan hewan yang terjangkit si inang coronavirus tersebut karena tidak dimasak secara matang atau ada yang mentah-mentah. Nah, ketika kita sudah menyentuh atau tangan kita itu kurang bersih lah, udah nyentuh si darah hewan itulah, atau kita udah nyentuh hewan yang terkena infeksi si virus tersebut, kemudian kita ngucek mata, terus nyentuh hidung, terus nyentuh mulut, atau kita makan tapi kita belum cuci tangan, nah itu tuh bisa menyebabkan si virus tersebut masuk ke tubuh kita. Dan kenapa sih bisa tersebar satu orang lain? Cara penyebaran si virus tersebut adalah dengan droplet, atau ketika kita bersin tuh, kita bersin sembarangan, nggak dihalangin, nggak ditutupin, itu si dropletnya tuh bisa jatuh kemana-mana dengan kita udah terjangkit virus. Nah, si dropletnya jatuh, terus orang lain nyentuh area yang kena droplet yang jatuh itu, kemudian dia ngucek, ya nyentuh hidung, nyentuh mulut, atau makan, atau gimana, nggak bersih-bersih dulu, nah itu dia tuh bisa terjangkit. Sedangkan persentasenya satu orang yang terjangkit coronavirus itu bisa menularkan ke 30 orang yang sembuh. Dan pencegahannya kayak gimana sih? Pencegahannya cukup dengan menjaga kebersihan dan meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Kalau misalnya imunitas tubuh kita kuat, otomatis si virus tersebut nggak akan berani buat masuk ke tubuh kita. Nah, kemudian gimana sih protokol penanganan agar kita nggak terjangkit si virus corona tersebut? Yang pertama, kita jangan berpergian ke negara-negara yang confirm udah terkena atau terjangkit si corona itu. Kemudian yang kedua, hindari kontak langsung dengan orang-orang yang sedang flu, yang sedang sakit. Kemudian yang ketiga itu jaga kebersihan. Terus kalau kita lagi sakit, usahain kita harus memakai masker. Dan kemudian yang keempat, hindari memakan makanan yang mentah. Kemudian seringkali nih masyarakat tuh, stigma masyarakat tuh kemana aja, sedangkan yang terkena virus itu emang benar-benar pure dari kena virus itu sendiri, bukan karena pengaruh negatif dari yang lain, seperti itu. Jadi hindarilah stigma masyarakat yang negatif terhadap orang-orang yang terjangkit virus corona tersebut. The best way buat kalian yang saat ini sedang flu, sedang sakit, tingkatkan imunitas tubuh kalian dengan cara istirahat yang cukup kan sebagai cara untuk menyembuhkan diri. Kemudian yang kedua, minum cukup air sebagai kebutuhan cairan yang berada di dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga, konsumsi makanan yang bersih dan bernutrisi. Yang keempat, jaga kebersihan. Gimana sih cara penjagaan diri? Nah, yang pertama, rajin cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Etika cuci tangan yang benar ada 6. Seperti ini. Yang pertama,
Kemudian yang kedua itu punggung tangan. Kemudian yang ketiga sela-sela jari. Dan yang keempat buku tangan, buku jari. Kemudian yang kelima jempol. Kemudian kuku. Sudah. Nah, cuci tangan ini menggunakan air mengalir dan sabun selama 20 detik. Namun, ketika kita sedang berada di luar, itu bisa menggunakan hand sanitizer. Cara menggunakan hand sanitizer dan jenis hand sanitizer itu ada dua. Yang pertama ada gel, yang berbentuk gel, dan yang kedua ada berbentuk cair atau yang semprot. Nah, gimana sih cara menggunakan hand sanitizer ini? Yang pertama, itu tangan kita harus bebas dari aksesoris. Copot, jadi bebas aksesoris. Kemudian kita pakai hand sanitizer yang gel. Kurang lebih 0,8 mm lah ya, atau sekitar 1-2 tetesan lah. Gosok, jangan lupa semuanya. Tunggu 10 detik hingga kering. Kedua yaitu menerapkan etika batuk dan bersin yang benar. Etika batuk dan bersin yang benar yaitu menggunakan sikut dalam atau lengan bagian dalam. Anggap aja kalau yang suka pakai baju pendek itu juga nggak apa-apa, kita pakai ini. Caranya dengan menutup batuk atau bersin seperti ini, sehingga droplet yang dikeluarkan dari mulut kita itu tersaring oleh baju atau lengan di sini, sehingga ketika kita bersalaman dengan orang lain kita tidak menularkan virus seperti itu. Selanjutnya, hindari kontak dengan orang yang flu dan batuk, atau social distancing lah istilahnya, jaga jarak 1 meter, kalau bisa 1 meter lebih lah dengan orang yang terjangkit atau orang yang sedang mengalami flu dan batuk. Ketika sakit itu usahakan kita menggunakan masker. Nah, batas maksimal penggunaan masker itu selama 6 jam, sehingga kalau sudah lebih dari 6 jam itu usahakan si maskernya dirobek kemudian dibuang, sehingga kita meminimalisir oknum-oknum yang sering memungut masker kemudian dijual kembali. Itu nggak boleh ya. Kemudian masak makanan yang matang. Kalau masak ikan, masak daging, semuanya itu harus secara matang. Kemudian makan makanan dengan gizi yang seimbang itu wajib. Kemudian hindari kontak langsung dengan hewan. Ya, jaga jarak dulu lah ya dengan hewan, atau kalau misalnya mau ngasih makan hewan, itu sesudahnya kita harus menjaga kebersihan diri kita, terutama kebersihan si hewan itu sendiri kalau bisa dijaga, kandangnya dibersihin, tapi kita juga dengan pakaian yang istilahnya melindungi diri kita lah ya. Kemudian jangan lupa untuk menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih, sanitasi yang bersih, kemudian jangan ada sampah yang menumpuk, itu dihindari semuanya, sehingga lingkungan kita juga harus bersih, diri kita juga bakalan tetap sehat. Olahraga yang teratur. Kalau misalnya kita sedang berada di lingkungan pandemi ya, lingkungan corona, usahakan kita olahraga di rumah aja, kayak peregangan, terus senam dikit di rumah, itu juga baik kalau selama kita berada di lingkungan yang pandemi. Kalau misalnya kita berada di lingkungan yang aman, kita bisa lari keluar rumah. Nah, ini pemberitahuan juga ya, semoga coronavirus ini nggak menular lewat tatapan mata, tapi dengan cara sentuhan. Kalau misalnya kita sudah ngajak usia nih, sudah kontak langsung dengan penderita, terus kita ngucap mata, ngucap hidung, terus makan atau untuk mulut, itu kita bakal terjangkit. Nah, usahakan yang tadi kita jaga kebersihan. Kita memberi salam yang baik dengan orang-orang selama pandemi ini berlangsung. Usahakan kita jangan dulu shake hand dengan penderita, itu usahakan dijaga dulu ya. Cara memberi salam yang baik dengan seperti ini. Terus kita bisa bungkukkan badan, terus atau kita dengan cara menyapa dari jauh, sekedar hi, say hi, itu juga sudah meminimalisir bentuk penularan. Kemudian saat ini sudah banyak beredar hoax yang disebarkan oleh oknum-oknum tertentu.
Nah, usahakan kita sebagai remajawan, remajawati bijak dalam menggunakan sosial media, terutama penyebaran hoax itu diminimalisir ya. Nah, banyak kok website-website yang menyebarkan berita-berita yang resmi, kemudian pokoknya seminimal mungkin penyebaran hoax. Kita saring dulu informasi yang kita dapat, kemudian itu benar nggak sih, ini benar nggak sih. Kalau misalnya nggak benar ya udah jangan disebar. Kalau misalnya itu hoax, beritahu penyebar hoax kalau itu bohong dan berikan berita yang asli. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Segitu dulu yang bisa aku sampaikan, penjelasan yang bisa aku berikan terkait virus dan novel coronavirus itu sendiri. Mohon maaf apabila ada yang salah, mohon maaf apabila ada yang kurang. Teman-teman boleh kasih saran dan kritiknya ya. Dan untuk teman-teman semua, stay safe, stay healthy, jaga kesehatan, jaga kebersihan diri, jaga kebersihan lingkungan, dan hashtag diam di rumah aja. Dan bekerja dari rumah, belajar dari rumah itu lebih efektif sehingga kita meminimalisir penularan dari si masa pandemik si corona ini. Oke, cukup sekian ya dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.